Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur masih diberi kesempatan atas perkenanan Tuhan. Kita masih berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Kamis 27 Mei 2021 bersama saya Feby Goluola. Untuk mengawali sapaan dan renungan pagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas setiap penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan limpahkan dengan penuh sukacita. Bapa, untuk mengawali syukur kami pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami, mari Engkau memberikan kami hati yang mau menerima akan setiap kebenaran firman-Mu. Ini doa, ini harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah kekuatan doa, yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa adalah cara kita sebagai orang percaya membangun relasi dengan Sang Pemberi hidup. Namun dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sering sekali menjumpai orang-orang yang bersaksi bahwa ketika mereka berdoa, maka doa mereka terkabulkan oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi, kita juga menjumpai ada orang yang mengeluh ketika apa yang menjadi doa mereka belum terkabulkan. Kadang kita mengatakan seperti ini,
Saya berdoa dari pagi sampai malam kok, malah doa saya nggak terkabul. Atau kita mengatakan seperti ini, lah saya udah membantu orang-orang yang lemah, saya udah membantu orang-orang yang susah, bahkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perintah Tuhan. Tetapi kenapa ketika saya berdoa, malah doa saya lambat dijawab? Atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya secepat mungkin? Dan pada keadaan seperti ini, kita mulai meragukan, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar-benar ketika saya berdoa, Tuhan mendengarkan doa saya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menasihati murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga. Sebab akan ada datang serigala yang masuk di tengah mereka. Serigala-serigala di sini dapat kita artikan pencobaan. Bahkan ada pencobaan yang akan menghampiri para muridnya, sehingga Rasul Paulus menegaskan mereka untuk tetap selalu berjaga-jaga. Godaan yang dialami para murid ini tidak saja datang dari luar, tetapi datang dari dalam. Rasul Paulus memperingati mereka bahwa di antara para murid akan ada orang yang memberitakan ajaran palsu. Sehingga Rasul Paulus memperingati mereka untuk tetap waspada dan tetap memperlengkapi diri mereka dengan senjata rohani. Senjata rohani apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Yaitu berjaga-jaga dengan cara berdoa. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ketika kita memilih menjadi murid Tuhan, tentunya godaan si iblis akan terus datang menghampiri. Iblis akan terus berusaha mengambil peran penting dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan cara apa? Berjaga-jaga dengan terus berdoa serta meminta tuntunan Roh Kudus. Bacaan kita hari ini memberi pesan kepada kita akan dua hal, yaitu kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kadang kita sering keliru bahwa berdoa hanya kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan terpuruk saja. Tetapi lebih dari itu, berdoa tidak hanya berarti demikian. Doa juga dapat kita ungkapkan dalam beberapa bentuk, seperti doa ungkapan syukur. Dengan berdoa, kita akan selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan doa sebagai senjata yang dapat kita gunakan saat kita sedang berjaga-jaga melawan godaan si iblis yang selalu berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Demikian jauh perenungan firman Tuhan. Selamat berefleksi, Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Tuhan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau terus menuntun kami, ajar kami untuk selalu menjadi murid Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Sorgawi, kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menyertai setiap kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian sapaan dan renungan pagi yang sudah kita dengar sama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.